Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Subawahida. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi, kelas dan objek, metode, serta enkapsulasi dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengajar Bapak Alun Sujada Askom MT. Yang pertama adalah penjelasan terkait kelas dan objek. Apa itu kelas dan apa itu objek? Kelas adalah sebuah prototipe atau blueprint atau rancangan yang mendefinisikan variabel dari suatu instance atau pada seluruh objek tertentu. Kelas berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan dan berisi atribut, tipe data, dan metode untuk menjalankan suatu program. Sedangkan objek pada Java adalah kumpulan software yang terdiri dari variabel, metode-metode yang terkait, dan merupakan representasi benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan yang didefinisikan di dalam kelas. Objek adalah instansiasi atau instan dari kelas yang secara umum merepresentasikan template sebuah objek. Jadi, objek adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Misal contoh ada kelas untuk jenis-jenis buah dan ada kelas buah, maka objeknya adalah mangga, pisang, apel yang merupakan objek nyata pada kehidupan sehari-hari. Kemudian metode adalah sarana untuk memecah program menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih kompleks sehingga bisa digunakan berulang-ulang. Metode didefinisikan pada kelas, tapi dipanggil melalui objek. Contoh misal pada objek buah terdapat metode ambil rasa, kupas kulit, dan lain-lain. Maka metode ini juga disebut sebagai behavior atau tingkah laku dan memiliki hak akses modifier. Terdapat dua jenis metode utama yaitu mutator method dan assessor method. Mutator method atau biasa disebut sebagai setter method adalah metode yang digunakan untuk memberi atau mengubah nilai variabel di dalam kelas dan tidak menghasilkan nilai kembali atau return value. Kemudian assessor method adalah metode yang digunakan untuk membaca dan mengambil nilai dari variabel pada kelas dan biasa disebut sebagai getter atau dengan penulisan get nama instan dan mempunyai sebuah nilai balik atau return value. Enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan cara pembungkusan data dan metode yang menyusun sehingga suatu kelas dapat dipandang sebagai suatu modul dan tentang cara bagaimana menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas atau information hidden. Dalam OOP, enkapsulasi sangat penting karena menjaga keamanan dan menghindari kesalahan serta menjaga agar suatu program tidak diakses oleh orang yang tidak memiliki akses atau tidak memiliki wewenang terhadap kode yang dibuat. Nah, hal yang mendasar dari enkapsulasi antara lain information heading, kemudian interface to access data, serta modularitas. Berikut adalah studi kasus program pendaftaran anggota perpustakaan di Java. Di sini dibuat ada dua kelas utama, yaitu kelas member dan juga kelas library. Kelas library adalah representasi untuk membuat sebuah perpustakaan, sedangkan kelas member adalah kelas yang akan menyimpan nilai-nilai dari anggota pada suatu perpustakaan. Jadi kedua ini saling berhubungan. Untuk kelas library sendiri terdiri dari variabel instannya ada members, kemudian next member ID. Ini merupakan nilai default atau instansiasi yang akan dimasukkan pada konstruktor. Misalnya member ID yang pertama adalah 1 dan member count adalah inisialisasi jumlah member sekarang, nanti akan di set default 0. Kemudian jika nanti membuat library atau perpustakaan akan dengan library, max membernya bisa dituliskan saat pertama kali membuat perpustakaan. Jadi max membernya misalnya adalah 100, maka tidak bisa memiliki anggota lebih dari 100. Kemudian di kelas library ada dua metode utama, yaitu add member dan juga main. Kemudian pada kelas member ada beberapa variabel instan, yaitu member ID, name, address, phone, dan email, yang ini akan diset secara private. Dan nanti pada bagian metode instan ada metode get member ID, get name, get address, yang ini nanti akan memanggil nilai yang ada pada variabel instan yang diset secara private sebagai salah satu penerapan studi case dari konsep enkapsulasi.
Nah, program ini nanti juga akan merepresentasikan dari beberapa hal, yaitu kelas dan objek. Di sini ada terdapat dua kelas utama, yaitu library dan juga member, dan nanti akan ada inisiasi project, inisiasi objek objek untuk library dan member masing-masing ada. Kemudian ada metodenya ada add member, info member, dan juga untuk getter yang tadi untuk mengambil nilai variabel di kelas member yang disebut sebagai private, dan ada konsep enkapsulasi pada kelas member yang menerapkan variabel member ID dan diambil sebagai get member ID serta seterusnya. Nah, ini adalah project yang sudah saya inisialisasi di Java NetBeans 8.2. Ada dua file yang saya buat, yaitu member.java dan library.java. Selanjutnya kita bisa langsung ke IDE NetBeans untuk proses codingnya sesuai dengan yang sudah dirancang. Baik, di sini sudah ada di IDE NetBeans-nya, dan di sini sudah ada dua file yang dibuat, yaitu member.java dan library.java. Untuk membuatnya bisa misal dari default package, nanti klik kanan dan new class Java project, Java application. Kemudian di sini ada beberapa komentar yang saya buat untuk panduan dalam menulis kode yang akan dibuat sesuai dengan yang tadi sudah dipaparkan dalam presentasi. Untuk variabel, ada 5 variabel yang digunakan di kelas member dan diset sebagai private. Jadi private int yang pertama yaitu member ID, kemudian string untuk name, kemudian string lagi untuk address atau alamat, dan dua string juga untuk variabel pen dan juga email. Email. Nah, selanjutnya membuat satu konstruktor dari yang akan dibuat, yang akan dijalankan pertama kali saat program dijalankan, dan penulisannya yaitu dengan nama yang sama dengan nama kelas. Jadi public, nama kelasnya member, kemudian inisialisasi dari variabelnya dipanggil di sini. Int member ID, kemudian string name, string address, maaf, string name, string address, string pen, dan string email. Kemudian dibuka, dan di sini karena namanya sama dengan nama variabel, maka menggunakan is member ID sama dengan member ID. Begitu juga untuk yang lain, ditutup dengan titik 2, kemudian is name sama dengan name, kemudian this address sama dengan address. Kurang 2 bisa diambil dari yang sebelumnya, is phone, dan yang terakhir adalah email. Selanjutnya adalah parameter get, seperti yang dijelaskan dalam PowerPoint, untuk memanggil dari variabel yang disebut private, yaitu dengan public, kemudian tipe datanya integer dengan nama get member ID, kemudian buka kurung, kurung kurawal, kemudian di return ke member ID itu sendiri. Begitu juga untuk yang lain, yaitu public, string, get name, kemudian di return ke name.
Selanjutnya public string get address return address. Kemudian untuk phone dan juga email mungkin bisa diambil dari yang sudah ditulis sebelumnya. Yang selanjutnya get phone diarahkan ke phone, return phone. Kemudian yang terakhir get email, return ke email. Selanjutnya ada metode info member yang nanti akan menampilkan hasil output dari inisialisasi untuk kelas member. Atau misal nanti ada member baru yang ditambahkan dan kita ingin melihat apakah data itu sudah dimasukkan ke dalam kelas member menggunakan metode ini, yaitu dengan void info member. Kemudian langsung sistem out bin. Misal yang pertama adalah member ID, maka ditulis ID tik 2 kemudian diarahkan ke get member ID. Tidak langsung ke nama variabelnya agar nama variabel tersebut tidak diakses secara publik di kelas lainnya. Kemudian ini ada buka kurung, sama juga selanjutnya juga hampir sama, out bin untuk nama. Get name, kemudian ini bisa langsung ditulis untuk masing-masingnya. Yang keempat yaitu address atau alamat. Jadi ditulis alamat, get alamat, get address. Kemudian yang keempat yaitu nomor HP, get phone. Dan yang terakhir yaitu email. Ini nanti setiap akan membuat member baru maka harus menambahkan nilai yang sudah ditentukan mulai dari ID sampai email. Nah, untuk yang di member Java sudah selesai. Selanjutnya bisa ke file atau kelas library.java. Yang pertama untuk variabelnya yaitu member untuk memanggil nama kelas member yang ada di kelas member sebelah, yaitu mulai dari diawali dengan tipe data private, kemudian memanggil kelas member dengan member sama dengan member itu ada beberapa, jadi ditulis seperti ini, kemudian variabel yang baru bernama members. Kemudian membuat dua variabel baru untuk diinisialisasi di konstruktor, yaitu private integer next member ID, kemudian private integer untuk member count. Selanjutnya membuat konstruktor di sini yaitu dengan cara public nama kelasnya library sama kemudian menambahkan satu parameter baru yaitu integer max member. Kemudian ditulis di sini members
sama dengan new member dengan batasan max member. Kemudian next member ID diinisialisasi sebagai 1 dan member count dimulai dari 0. Jadi nanti yang pertama adalah dianggap sebagai 0. Ada sebagai urutan yang ke 0. Kemudian ini max member. Ya, selanjutnya ke metode add member. Di sini dimulai dengan public void atau tanpa return value yaitu add member. Kemudian menambahkan semua parameter, tapi selain member ID, karena member ID nanti akan diinisialisasi sebagai otomatis di sini awalnya 1, kemudian apabila ada anggota baru akan bertambah 1, bertambah terusnya. Jadi di sini mulai dari string name, langsung menuju ke parameter get name, kemudian string di sini dari get name, get address, get phone, dan get email. Get address, string get phone, string get email. Kemudian buka kurung. Di sini keterangannya menambahkan if statement untuk member count. Jadi jika member count dicek dengan members yang udah ada saat ini, jika masih ada kuota saat kita membuat library, maka nanti akan dibuat member baru. Tapi jika sudah memenuhi kuota, maka tidak bisa menambahkan anggota baru. Jadi dengan statement if, kemudian member count atau jumlah dari anggota saat ini bisa lebih dari members.length, maka akan membuat satu member baru. Kelas member sama dengan new member. Di sini memanggil dari new member dari default next member ID, kemudian get name, kemudian get address untuk alamat, get phone untuk nomor HP, dan get email untuk email. Ini ditutup dengan kurung titik koma, kemudian di statement ini akan menambahkan member baru dengan member count atau jumlah member saat ini sama dengan member. Kemudian ini ID kecil. Selanjutnya yaitu penambahan untuk nilai dari next member ID, yaitu next member ID plus untuk disimpan di arraynya. Kemudian member count, ini ID kecil nih ya, maaf. Kemudian yaitu membuat main method untuk membuat satu library baru dan menambahkan satu anggota baru, kemudian menampilkan hasil output yang sudah ditambahkan, yaitu dengan public
static void main, kemudian string, buka kurung, argumen, buka kurung lagi, memanggil kelas library, misalnya dengan nama library kampus, sama dengan new library, misal maksimalnya tadi di share screen ada 100, seperti ini. Kemudian untuk menambahkan satu anggota baru pada perpustakaan kampus, maka kita bisa menggunakan kampus, kemudian memanggil info, memanggil dari add member. Misalnya tadi sesuai yang ada di PPT, yaitu namanya Sabina, kemudian alamatnya di Kandangan 6495, lalu nomor HP yang dicontoh, kemudian emailnya terakhir. Lalu ya, selanjutnya untuk di sini ada keterangan untuk if statement. Untuk mendapatkan output bisa menggunakan if statement. Jika member count saat ini lebih dari 0, maka kita bisa memanggil untuk mendapatkan info dari member yang sudah ada, yaitu dengan if member count saat ini lebih dari 0, maka kita memanggil kampus untuk oh, yang dari kampus dulu, kampus member count, kemudian kampus dot ini nanti akan diarahkan ke members dari urutan yang ada sekarang, misal urutan ke-0 sesuai inisialisasinya, kemudian info member. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa kita tes dengan cara di kanan, kemudian kita bisa klik pada run file. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, yaitu ada ID-nya 1 sesuai inisialisasinya 1, kemudian nama Sabrina, alamat dengan 6495, nomor HP juga sesuai, serta emailnya sabrina.email. Sekarang mari kita coba untuk menambahkan satu anggota lagi. Sesuai yang ada di recording tadi ada 2, yaitu di sini Zulfa, kemudian Kediri, lalu nomor HP-nya dan emailnya. Nah, selanjutnya kita coba untuk menampilkan dari data yang kedua ini, maka count-nya adalah 1 atau urutan yang kedua. Nah, hasilnya juga sudah keluar dan nilai ID-nya 2, atau yang berarti program yang di sini sudah berjalan. Jika ada yang baru akan otomatis ditambahkan nilai ID-nya berubah. Baik, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi kelas objek, enkapsulasi, serta studi case merangkai kode dari awal. Jadi saya terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan yang kurang tepat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.